Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di rumah salah seorang residivis kasus narkoba. Mengetahui kedatangan petugas yang berpakaian preman, pelaku kabur hingga aksi kejar-kejaran tidak dapat dielakkan. Namun usaha tersangka melarikan diri sia-sia karena rumahnya sudah dikepung oleh polisi. Diketahui tersangka yang baru saja keluar penjara dalam kurun waktu 4 bulan ini tak dapat menghindar usai petugas menemukan sejumlah barang bukti 1 kilogram daun ganja kering yang disimpan di dalam lemari. Petugas kembali menemukan 1 kilo lagi daun ganja kering dan 50 paket sedang ganja siap edar yang disembunyikan oleh orang tua pelaku di belakang tempat tidur. Sebanyak 2 kilogram daun ganja kering berhasil diamankan oleh petugas dari rumah pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan kiriman barang haram tersebut dari daerah Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Saat waktu digerebek, yang si tersangka sempat kabur, berusaha untuk melarikan diri, melompat lewat jendela, tapi alhamdulillah tim sudah ada di sekitar TKP dan berhasil mengamankan tersangka. Dan kemudian tersangka kembali dibawa ke rumah tersangka untuk dilakukan penggeledahan. Selanjutnya tersangka kita lakukan interogasi untuk pengembangan lebih lanjut dari mana sumber ganjanya tersebut, dan kita bawa ke Mapolresta Padang untuk pengembangan dan tindak lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kami merasa hina. Ya. Aku yang betul. Mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut kasus dugaan pelecehan seksual diusut tuntas. Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, MJ, diduga melecehkan seorang pramuniaga wanita. Aksi diduga dilakukan di kantor terduga pelaku. Massa mahasiswa mendesak pimpinan Dewan menjatuhkan sanksi tegas kepada terduga pelaku. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar. Indonesia tetap harus mengawal dan usut tuntas sampai dugaan kasus ini benar-benar mendapatkan respon yang adil. Korban mendapatkan keadilan, dan kami semua akan terus tetap mengawal, kami semua akan terus bersinergi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan mengusut kasus ini. Kami juga mengawal secara serius, namun kan harus ada terkait informasi yang berimbang juga. Tapi tentunya ini menjadi sebuah catatan ya bagi kami tentang kejadian ini. Jadi kami pasti akan serius mengawal hal ini. Sebelumnya, seorang wanita mengaku dilecehkan oleh anggota dewan viral di media sosial. Korban juga telah melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor kami sampaikan, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial.
Bersama saya, Togi Sinaga. Pemirsa, seperti biasa, sebagai pembuka kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya saat bubarkan aksi tawuran yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, polisi temukan sarang narkoba dan tempat perjudian hingga viral di media sosial. Sementara itu, viral di media sosial juga ada sebuah mobil nyaris tertabrak kereta api di perlintasan Warung Bambu, Karawang, Jawa Barat. Bubarkan aksi tawuran yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas Polres Pelabuhan Belawan menemukan sarang narkoba dan tempat perjudian hingga viral di media sosial. Belasan pengguna narkoba, pemain judi, serta provokator tawuran diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan. Aksi meresahkan geng motor bersenjata tajam panah busur di Kota Makassar, mengejar 2 korbannya di sebuah pom bensin di Jalan Gunung Bawah Kareng, Makassar, terekam CCTV dan viral di media sosial. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar dalam penyelidikannya menyergap pelaku yang notabene remaja di bawah umur saat tengah tertidur lelap. Sementara itu viral di media sosial, sebuah mobil nyaris tertabrak kereta api di perlintasan Warung Bambu, Karawang, Jawa Barat. Tutup permanen kejadian lagi mah. Sejumlah pengendara dan penjaga palang pintu kereta mencoba mendorong mobil untuk menghindari kecelakaan. Tim Liputan AIMS melaporkan. Kita beralih ke ibu kota Demisa. Ledakan terjadi di sebuah panti pijat dan spa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya karyawan dan pengunjung panik berhamburan keluar gedung, di mana 7 diantaranya terluka. Itu yang di bawah. Hancur di bawah. Saya kaget lagi nyemir ban. Ban mana? Motor? Mobil. Hah? Oh, iya. Mobil. Pecah nggak mobil? Enggak. Pengunjung beserta karyawan panti pijat dan spa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan panik setelah mendengar suara ledakan. Mereka langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Tak lama muncul api dan kepulan asap pekat. Total 7 orang terluka akibat peristiwa ini, sementara sejumlah orang lainnya syok. Beberapa fasilitas gedung pun rusak. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan menurunkan tim gegana ke lokasi. Diduga ledakan berasal dari tabung gas pada alat pemanas. Ada tabung gas yang dibuat melakukan apa itu? Mandi ya, sauna. Nah itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu rencana mau disemprotkan oleh APAR. Setelah disemprotkan oleh APAR, gas itu malah meledak dan mengenai korban yang ada di sekitar situ, terutama karyawan spa. Ada berapa orang bu korban? Untuk karyawan spa ada 4 orang, maaf. Terus karyawan spa 4 orang, di belakang spa itu ada gedung juga, itu 3 orang korbannya. Pasca kejadian ini, aktivitas perkantoran di Gedung Graha Kutilang, Kebayoran Baru dihentikan sementara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menemukan sarang narkoba dan tempat perjudian saat membubarkan aksi tawuran di jalan. Belasan pengguna narkoba, pemain judi, serta provokator tawuran ditangkap. Dalam proses pembubaran aksi tawuran yang terjadi di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, puluhan personil Polres Pelabuhan Belawan menemukan sejumlah pemuda tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tak berhenti di situ, puluhan personil polisi akhirnya melakukan penyisiran kawasan Kampung Kolam yang masih berdekatan dengan lokasi tawuran.
Di tempat ini, petugas menemukan sebuah rumah yang dijadikan lokasi judi ketangkasan dindong. 11 pemuda pun ditangkap di lokasi perjudian. Barang bukti 22 unit mesin judi dindong dan alat hisap sabu turut diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari Gang 7 dan Gang 2 juga kita selidiki, pelaku-pelakunya juga ada terlibat jaringan narkoba, sehingga 3 dari Gang 2 kita tangkap pelaku narkoba yang berafiliasi dengan para tawuran ini. Kemudian juga kita kembangkan kasus narkobanya, kemudian juga kita amankan sebanyak 8 orang dari Kampung Kolam. Nah, di Kampung Kolam kini seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pengedar, pengguna narkoba yang sekaligus provokator aksi tawuran, dan belasan pemuda pelaku perjudian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat mantan Satpam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menjadi sorotan. Pelaku atas nama Agus Rahmat nekat membakar salah satu ruangan di kantor pajak lantaran sakit hati usai dipecat. Agus Rahmat Hidayah, pria berusia 38 tahun, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, nekat melakukan aksi pembakaran di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Pelaku nekat membakar gedung subbagian umum dan kepatuhan internal kantor pelayanan pajak lantaran sakit hati usai dipecat. Aksi pembakaran ini pun menyebabkan kerugian material mencapai 500 juta rupiah. Jadi saya masuk ruangan ATK, saya ambil semua barang pribadi yang mirip yang saya sakit hati itu, Wisnu, yang pribadi dia, saya taruh di atas plastik. Jadi plastik sampah itu bang, saya urai, saya tumpuk di situ. Tisu toilet kan panjang itu saya urai, saya taruh di atas plastik, terus saya bakar. Bersama Agus yang merupakan mantan pegawai satpam di kantor KPP Lampung Utara, di sini melakukan pembakaran di kantor tersebut, terutama di gudang APK dan gudang bagian umum kantor perpajakan. Kita mendapati motifnya adalah karena sakit hati, karena 1 bulan sebelum kejadian ini tersangka ini diberhentikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Kabupaten Tapanuli, Selatan Sumatera Utara memperkosa seorang remaja putri hingga hamil. Pelaku mengaku tega memperkosa korban lantaran sering melihat korban buang air di toilet. Seorang aparatur sipil negara 57 tahun yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Perkim Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap polisi lantaran memperkosa remaja putri hingga hamil. Perbuatan bejat pelaku terjadi pada Mei 2024 saat korban berinisial FS 13 tahun yang tengah menjaga warung kopi milik orang tuanya didatangi pelaku. Melihat korban yang tengah sendirian, pelaku memesan kopi kepada korban. Namun saat korban mengantarkan kopi, pelaku memperkosanya. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku mengancam korban untuk tidak menceritakan perbuatan bejatnya dan memberi uang senilai Rp5.000. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku kembali terulang hingga 3 kali. Aksi ini terungkap usai keluarga korban curiga melihat kondisi tubuh korban. Korban kemudian diperiksa ke puskesmas dan diketahui tengah hamil 6 bulan. Pelaku mengaku memperkosa korban lantaran kerap melihat korban buang air di toilet. Berawal saat dia minum kopi di warung tersebut, melihat si anak di kamar mandi tidak menutup pintu kamar mandi. Itu yang membuat di awal. Hingga dari awal tersebut
berlanjut ada beberapa kali pengakuan pelaku untuk melakukan perbuatan cabul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi Mapolres Padang Sidimpuan. Sementara itu, seorang gadis remaja di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau juga hampir diperkosa oleh teman ibunya sendiri. Saat kejadian, korban berusaha melawan, pelaku pun panik dan langsung melarikan diri. Pria berinisial B berusia 40 tahun ini ditangkap pihak kepolisian usai melakukan percobaan pemerkosaan terhadap wanita 18 tahun di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Mirisnya, pelaku merupakan teman dari ibu korban yang kerap bertandang ke rumahnya. Dalam melancarkan aksinya, pelaku nekat membobol jendela rumah korban dengan membawa senjata tajam serta penutup wajah. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Namun di luar dugaan, korban berani melawan. Pelaku yang panik pun langsung kabur dari lokasi. Usai kejadian, pelaku kembali ke TKP dan berpura-pura membantu warga mencari pelaku. Semalam kita telah mengamankan inisial B umur 40 yang diduga akan melakukan percobaan pemerkosaan dan perbuatan cabul. Saat ini kita masih mendalami dan yang bersangkutan pelaku saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Bintan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Supriyanto Ainis melaporkan. Kita ke Jawa Tengah, bisa seorang mahasiswi di Demak ditangkap lantaran menawarkan video asusila yang diperankannya melalui media sosial. Uang hasil penjualan video mesum tersebut digunakan untuk foya-foya dan judi online. DMS, mahasiswi 24 tahun ini ditangkap Polres Kudus lantaran kedapatan memperjualbelikan video asusila yang diperankannya melalui media sosial. Ia mengunggah cuplikan video mesum tersebut untuk menarik pembeli dan harga satu video bervariasi tergantung durasi, yakni Rp50 hingga Rp500.000 dan pelaku mendapat untung Rp4 juta. Kepada polisi, DMS mengaku membuat video mesum tersebut di indekosnya di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kudus dengan 3 laki-laki. Ia menyembunyikan kamera sehingga pasangan kencannya tidak mengetahui adegan dewasa mereka direkam. Selain sebagai pemeran, pelaku juga mengedit video tersebut sendiri menggunakan ponsel. Ternyata video ini dijualkan oleh DMS melalui online. Terkadang juga melalui story WA, ya. Jadi DMS ini memposting di story di WA-nya sehingga mengundang beberapa masyarakat yang tergabung di dalam grup kontaknya untuk membeli. Mereka itu pacar, teman atau hanya kenal biasa? Kenal biasa ya. Suka. Menjual itu untuk apa tujuannya? Video itu? Buat senang-senang. Cari keuntungan ya? Untuk perawatan, judi online. Betul? Betul. DMS telah ditetapkan menjadi tersangka, sementara 3 pria yang ada di videonya hanya bersatu sebagai saksi. Dan atas perbuatannya, ia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.